bahwasanya ternak kambing ini untung. Untung Mas, kalau nggak untung kenapa kita lanjutkan? Oh gitu ya, enakan ya kan? tidur ya Mbak ya? Ya. Mereka terserah mau beli gimana, yang penting kita jalan mencari rezeki, kita nggak merepotkan mereka. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan kambing dan narasumber saya kali ini adalah seorang ibu rumah tangga. Yuk kita menjumpai narasumber teman-teman, untuk kemudian kita akan bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol seputar peternakan kambing yang beliau tekuni. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Ini saya minta izin mau bikin video ini Mbak. Oh ya, silakan. Sebelumnya kenalan dulu Mbak, namanya siapa? Nama saya Suwarti, alamat saya Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupatennya Lampung Timur. Lampung Timur. Mbak Warti ya? Iya benar. Mbak Warti ini ternak kambing sudah berapa lama Mbak Warti? Ya sekitar 5 tahunan Mas ya. 5 tahun? Iya. Ini sekarang di kandang berapa ekor ini jumlahnya? Kalau nggak salah 17 Mas. 17. Iya. Ini saya lihat jantan-jantan ini di sini Mbak. Iya Mas, di sini memang kita nernaknya yang jantan karena kita cuma penggemukan Mas. Oh penggemukan. Iya. Kenapa memilih penggemukan Mbak Marti? Karena ya singkat, cepat ganti lagi. Oh gitu. Nanti kalau udah dapat untung dibelikan lagi. Oh iya begitu iya, loh, iya. nggak terlalu lama Mas. Ini bongkar sistem 10 bulan apa 1 tahun? Ya sekitar 4 bulan 5 bulan bongkar lah Mas dia. Oh berarti 1 tahun bisa 2 kali bongkar? Iya, selalu seperti itu 5 tahun? Kalau bisa rutin dapat lagi bibitnya sebenarnya begitu, tapi terkadang terkendala sama bibit yang barunya lagi. Oh. Ya. Ini sistemnya punya bos apa ngacak ini jualnya? Bos Mas. Bibitnya juga dari bos? Iya. Oh gitu. Nanti bongkarnya bos itu lagi yang ambil. Jadi semacam ada kerjasama lah Mbak ya? Iya betul. Iya. Nah untuk bibitan seperti ini harga berapaan Mbak dulu belinya Mbak? Bervariasi karena dia terus dibikin satu harga. Jadi yang kecil sistem root-rootan Mas. Jadi kita tidak bisa mukul satu persatu berapanya nggak begitu paham saya karena dia datangnya berbarengan, harganya dibikin root. Oh gitu. Nah ini 17 ekor ini sendiri dulu root berapa habisnya? Oh, nggak begitu paham sih Mas ya. Karena semuanya yang handle kan suami. Oh kalau soal itu. Ya. Nah tugas Mbak Warti sendiri di kandang apa aja ini? Ya intinya bersihin kandang, ngasih makan. Kalau suami pas sibuk, kalau suami nggak sibuk ya suami yang ngasih makan. Oh gitu. Jadi Mbak Warti lebih ke membantu lah ya. Bantu, ya benar. Tapi kalau hasil dari penjualan ini biasanya yang pegang suaminya apa Mbak Warti? Ya kita bareng-bareng Mas. Oh bareng-bareng. Iya orang kita ya ini. Intinya cuma membantu lah tugas seorang istri ya. Karena yang lebih pokok nernak itu suami saya. Kemudian ini soal pakan Mbak, ini pakannya apa aja Mbak ini Mbak? Kalau kita pakannya ya ada onggok, ada apa itu jenzet, ada apa namanya sentrat ayam. Kemarin dibelikan sentrat ayam. Kalau dulu pakai tetes tebu segala apa itu, sekarang lebih iritnya di situ aja. Yang penting kambingnya juga gemuk-gemuk. Oh gitu ya Mbak ya. Untuk hijauan ini Mbak, hijauannya ini apa ini? Penghijauannya cuma rumput, terkadang ya daun singkong seadanya. Kalau ada rumput ya rumput, jangan terlalu fokus ke singkong, nantinya kalau pas nggak ada sulit. Oh daun singkong maksudnya. Daun singkong ya. Jadi kalau hijauan kadang rumput, kadang daun singkong, sedapatnya lah ya. Iya, takutnya nanti kalau terbiasa itu kalau pas nggak ada ya susah. Oh, kambingnya bengak-bengok. Iya begitu. Nah ini cara buat pakannya gimana intinya, antara jenzet, terus onggok sama hijauannya sistemnya seperti apa Mbak? Ya kita campur jadi satu Mas, nanti kan ditakar.
seandainya satu arko itu ya, satu arko mungkin ya, satu arko apa tuh namanya, onggoknya satu bak kecil itu, jenjet, 2 bak, terus nanti sama penghijauannya 1 bak dicampur dengan air. Ya sekiranya dia kempel gitu aja Mas, bisa dimakan. Jadi kalau untuk daun singkongnya ini tanpa dibikin silase dulu Mbak ya? Ya begitu bisa, terus kita taruh di plastik dulu juga bisa, karena itu kan biar tahan lama Mas. Kita kalau pas dapat daunnya banyak kan kita taruh di plastik supaya tidak busuk. Oh gitu. Ya. Tapi kalau prakteknya sendiri di sini sering yang disilase dulu apa segar seperti ini Mbak? Kalau hari-hari ini sering segar Mas, sering karena segar, ya? yang itu udah habis, terus nggak musim apa sih, jabut singkong, gitu. jadi nggak ada stok. Jadi dia suamiku cari rumput ataupun daun singkong yang segar, karena nggak butuh banyak sih sebenarnya hijaunya itu, jadi meringankan yang ngarit. Kayak jenjet sama onggok itu tadi. Kalau untuk ini Mbak dibongkar 5 bulan sekali, ini yang sudah pernah dialami keuntungan bisa berapa Mbak kalau 17 ekor seperti ini Mbak? Kotornya gimana ya Mas, nggak mudeng saya kalau itu. Itu suami yang tahu iya. ya? Suami yang kerja sama bosnya itu, jadi saya perhitungan seperti itu nggak ikut campur. Oh gitu. Sih, ya. Tapi kalau Mbak Warti bisa memastikan bahwasanya ternak kambing ini untung? Untung Mas, kalau nggak untung kenapa kita lanjutkan? Oh gitu ya, enakan ya kan? tidur ya Mbak ya? Ya, iya Mas. Ya sebenarnya untung ya. Kalau nggak untung kenapa kita sampai segitu lama ternak kambing ini ya? Kerjasama juga sama bos itu kenapa sampai lama, berarti kan kita nyaman. Terus yo enak. Untung. Jadi untuk penjualan juga nggak ngalamin kendala? Enggak, oh gitu. Kalau ini Mbak, kambing ini kan 5 bulan bongkar nih. Ketika kambing baru masuk di awal-awal itu biasanya kendalanya apa? Kendalanya susah makan, mencret, segala gitu. Apa itu, karena dia baru lepas dari induknya. Pasti sulit perawatannya Mas. Jadi sulitnya di situ ya? Iya, pasti dia belum doyan onggok, belum doyan makanan, baru ya stres lah ibaratnya. Iya. Jadi kita harus telaten, stok obat juga. Nah untuk yang mencar itu sendiri Mbak Warti itu obatnya apa? Ya biasanya kasih obat-obat diapet apa-apa itu ya, alami-alami aja itu. Kalau misalkan terserang pilek ini biasanya dibiarkan apa diobati? Diobati Mas, belek juga diobati. Ada stok obatnya sendiri. Oh, obat-obatan yang sistem suntik apa-apa itu? Oh, jadi selalu sedia obat-obatan ya? Ya, kalau lagi masuk anginnya langsung diobati Mas. Sendiri disuntik sendiri. Karena kalau nggak kayak gitu susah nanti. Iya. Kalau untuk ngasih pakan Mbak ini sehari semalam berapa kali ini? Biasanya 4 Mas. Pagi, siang, nanti sore, terus tengah malam nanti dikasih lagi. Wah, agak boros Mbak ya sampai 4 kali ya? Tapi kan cuma sedikit-sedikit ya. Oh, biar terus makan gitu ya maksudnya ya. 4 kali namun jumlahnya dikit-dikit. Mungkin jam 10 malam lah yang terakhir itu. Nanti sampai pagi udah dia nggak beringsik gitu kalau kita telat ngasih makan gitu. Iya. Kalau dalam 5 bulan ini habis onggok berapa ton biasanya Mbak? Biasanya paling ya 3 ton habis loh Mas. 3 ton ya? Jadi ini aja udah habis 2 ton belum bongkar. Oh ini sudah waktunya bongkar lagi biasanya? Iya. Oh gitu. Kan udah besar-besar Mas. Nanti ganti yang kecil-kecil lagi. Kalau ngomongin secara global Mbak, 5 tahun ini Mbak Warti ini sudah dapat apa aja yang dari hasil ternak kambing? Ya, alhamdulillah bisa buat beli motor Mas. Oh motor bisa kebeli dari ini ya? Bisa buat biaya anak. Ya buat apa aja Mas. Nah, yang besar-besar ya mungkin belum kebeli ya segitu itu. Nanti kan buat beli kambingnya lagi untungnya. Biar nambah lagi, semakin nambah gitu. Merintis dari nol. Oh gitu. Ini sistemnya sendiri. Kalau bongkar, ini uang diterima dulu apa nunggu setelah dapat bibit dari bosnya? Kita langsung dibelikan bibit. Nanti baru ambil sisanya gitu ya? Kalau bisa mah semua. Oh langsung anu? Lagi.
karena kita masih mau memperbanyak. Oh Nah, gitu. insya Kalau Allah, target harapan Mbak Warti sampai berapa ekor kira-kira? ya kalau bisa 50 ekor, Mas. 50 ekor ya. Amin. Kandangnya kan udah disediakan. Oh gitu. Iya. Ya. Terus kalau dari Bungkar kalau bisa dapat kambing semua, gimana dengan kebutuhan dapur, Mbak? Ya terkadang menyisihkan sedikit buat kebutuhan dapur gitu kan. Kata kalau ada sisa yang nggak cukup buat beli kambing, diambil aja buat kebutuhan dapur. Lainnya ya kerja, Mas. Oh, suaminya kerja juga. Iya. Buruh serabutan, yang penting kerja, Mas. Tani juga, Mbak ya. Nanam apa, Mbak, ini ladangnya? Singkong, Mas. Oh, singkong. Bagus lah, jadi bisa jadi iya. bahan pangan juga, Mbak ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih sebagai seorang wanita, ini pertama kali terjun di dunia peternakan ini canggung apa enggak, Mbak? Enggak canggung, Mas, karena dari kecil kan kita udah tani. Oh gitu. Udah enggak kaget gitu. Namanya di kampung, Mbak ya? Iya, udah enggak kaget. Kalau soal bullying gimana, Mbak? Pernah nggak, Mbak? Pernah dengar suara orang membuli? Ini kok wanita maunya ternak kambing gitu? Enggak ada, Mas. Bahkan mereka mungkin malah merasa gimana ya? Kan jarang-jarang toh yang mau kotor-kotoran maksudnya gitu loh. Ya nggak ada lah kalau hal segini kayak gini membuli, saya nggak pernah. Nggak ada ya. Artinya Mbak Warti sendiri siap untuk dibully dan memang berusaha menghilangkan rasa gengsi. Mereka terserah mau beli gimana, yang penting kita jalan mencari rezeki, kita nggak merepotkan mereka gitu aja. Ya. Demi masa depan si Bu Hati, Mbak ya. Iya, segala apa yang penting halal, Mas. Kalau untuk ini, Mbak, bau, ini kan terutama jantan. Ini jantan ini kan baunya agak-agak perengus. Dulu pertama kali Mbak Warti sempat memuntah nggak ini di kandang? Enggak lah, Mas. Enggak. Orang juga karena makanannya kayak gini nggak terlalu segitunya jorok karena kan, jenis pakannya ini. Iya, berarti baunya kan kurang ya? Iya, dari jenis pakan juga kita kan digiling, Mas. Jadi dia nggak jorok ya, nggak berantakan gitu loh, Mas. Terus nggak ada rapenya juga, Mbak ya? Nah, begitu. Kalau kandangnya yang bisa minimalis model sekarang nggak bakal ada kotoran, Mas. Oh, malahan ya? Kandang, ya. Karena ini lagi merintis ya, dia sederhana. Iya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya, Mbak ya? Amin, ya. Pemberian minum, Mbak, ini gimana ini sistemnya kalau di kandang seperti ini, Mbak? Minum ya kita taruh aja di belakang, Mas. Langsung ya? Iya, nanti kalau dia butuh minum dia puter, badannya muter, cari di belakangnya kan ada tempat minumnya masing-masing. Kalau untuk minum ini airnya ditambahin apa, Mbak, kalau untuk penggemukan seperti ini, Mbak? Cuma air biasa, Mas. Nggak ada garam-garam gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oh iya. Kan dia udah makannya seneng. Kalau makannya nggak seneng, garam dicampur dimakan. Oh malahan? Dicampur di pakannya itu maksudnya? Iya, benar. Oh, ini kalau pemberian vitamin ada nggak seperti ini, Mbak? Kayaknya cuma ya disuntik-suntik itu tahu ada kalau suntik masalah itu kan suami saya, Mas. Oh gitu ya? Kebetulan nggak di rumah jadi nggak bisa ditanya ya. Iya. Jadi ini Mbak Warti ini ibu rumah tangga yang aktif untuk berpartisipasi di kandang, mensupport suaminya. Karena suaminya selain ngurusin kambing ini, beliau seorang pekerja, teman-teman. Beliau juga bertani, nanam singkong. Jadi sewaktu suaminya bekerja, maka kandang ini yang menghandle Mbak Warti. Keren ini karena masih jarang mungkin ya teman-teman ibu muda yang mau ikut ngurusin kambing seperti ini karena terkadang baunya perengus. Terima kasih banyak Mbak Warti, semoga semakin maju dan sukses ini ternaknya. Amin. Iya. Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mbak Warti. Beliau adalah Kartini masa kini menurut saya. Karena benar-benar ikut membantu atau memperjuangkan ekonomi keluarga dengan cara terjun langsung atau ikut terjun di peternakan kambing ini. Sedangkan suaminya adalah seorang pekerja. Ini sistem penggemukan jantan, namun 5 bulan sekali dibongkar teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau ternak kambing supaya dapat hasil maksimal, dengan jumlah atau kapasitas yang belum banyak, sebaiknya juga punya kerjaan sampingan teman-teman. Nah, di sini
ketika seorang peternak atau suaminya punya pekerjaan lain selain ternak kambing, maka istri ini dituntut bisa ikut menghandle di kandang. Karena dengan seperti itu kambing tetap terurus, kerjaan dapat hasil, artinya dapur tetap ngebul tanpa harus mengurangi hasil ternak kambing. Karena ternak kambing ini akan bisa menjadi tabungan jika jumlahnya banyak atau dengan kapasitas yang masih sedikit tapi masih punya kerjaan yang lain. Semoga akan menginspirasi dan akan ada warti-warti lainnya di peternakan kambing, dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.